Untuk ongkos operasional dari mobil ini ya, itu sekitar apakah gua bakal beli mobil BYD lagi? Menurut gua Oke, yo, what's up guys and welcome back to Best Indo Cars YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, di samping kita sekarang udah ada BYD Seal gua yang baru aja berulang tahun ya di bulan Juli kemarin. Jadi yes, gue udah pakai mobil ini selama kurang lebih 1 tahun. Jadi gue pengen share video ini ya soal experience-nya gimana, running cost-nya gimana, apa ada keluhan, dan kira-kira gue bakal beli brand BYD lagi nggak sih setelah experience ini. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, sebelum gue bahas detail, mungkin gue share dulu soal mobilnya. Mungkin buat kalian yang baru pertama kali nonton, ini BYD Seal Premium tahun 2024 yang gue waktu itu belinya pas IMS ya, 2024 pas mereka rilis pertama. Cuma memang delivery-nya itu baru di bulan Juli gitu. Jadi ini yang gelombang awal banget yang pertama kali rilis. Waktu itu gue beli memang karena gue lagi nyari mobil dan kebetulan pas waktu itu BYD masukin mobil listrik. Gue demen teknologi dan akhirnya gue pakai. Makanya ya ini beberapa pointers. Gue juga udah pernah share sih sebenarnya experience-nya di YouTube channel Best Indo Cars soal sebulan pertamanya, soal aksesoris, soal kaca panoramiknya, dan banyak banget lah yang gue share. Jadi kalau kalian pengen cek juga nanti gue taruh di akhir video sama di kolom deskripsi, yang mana mungkin buat kalian yang baru mau pakai BYD Seal bisa bermanfaat. Oke, jadi gue pengen share ada 5 poin soal setahun selama gue pakai si BYD Seal. Kita mulai dari yang pertama, dari eksteriornya dulu. Oke, untuk bagian eksterior sendiri ya, kalau kita lihat selama kurang lebih penggunaan 1 tahun sih, gua sejujurnya ngelihat kualitas catnya sih oke-oke aja. Jujur gua awam banget ya soal cat-catan kayak gini. Gua sendiri coating kemarin di Airmoda ya, Airmoda Workshop, dan coatingnya pakai kalau nggak salah IGL Kenzo ya tipenya ya. Dan itu so far gua udah pakai di beberapa mobil gua. Sebelumnya gua pakai Mazda 3, itu juga gua coatingnya di Airmoda. Jadi dari so far sih gua kelihatannya mobilnya masih kinclong-kinclong aja ya. Dan satu yang gua notice sebenarnya di bagian ini nih. Nah, ini yang gue lihat tulisan BYD-nya kalau nggak salah, kalau baru itu dia ada silver-silvernya. Nah, di sini tuh hilang. Gua baru nyadar juga sih sebenarnya baru-baru ini. Nggak tahu ini setelah coating atau emang ini karena pemakaian atau pencucian dia hilang tulisan BYD desainnya tuh ya. Harusnya kelihatan tuh ada silver-silvernya. Nah, sisanya sih kurang lebih gua nggak notice yang gimana-gimana banget ya secara catnya. Overall quality oke. Cuma velg aja paling yang gua ada beberapa nyenggol-nyenggol sana sini ya, maklum ya. Sama ini spionnya sendiri gua pakai cover ya, spion cover warna hitam. Cuma ini lecet kayaknya dikena kucing kayaknya ya. Sisanya sih gue banyak kan nempel aksesoris ya, kayak logo BYD hitam ini juga aksesoris. Karena memang gue konsepnya pengennya dual tone ya. Jadi kayak spionnya hitam, logonya hitam, dan handle-nya pun juga gue hitemin. Ini semua tempelan sih ya bentuknya ya. Dan so far gue cukup happy sih secara overall eksterior. Nggak terlalu ada wear and tear. Kualitas catnya tetap terjaga, terutama setelah di coating ya. Jadi ya kalau kalian pengen silahkan dicek aja ke Airmoda untuk coating mobilnya. Bagian depannya tetap jadi favorit gua, terutama dengan lampu garis-garisnya ini ya. Kalau di waktu malam ini ngasih karakter yang berbeda banget, terutama kalau dibandingin sama adeknya ya, si Lion 7, yang memang secara lampu depan mirip tapi dia nggak punya karakter lampu garis-garis ini nih. Cuma balik lagi memang lampu garis-garis ini tuh nggak kelihatan ya kalau di siang hari gitu, kayak tipis banget. Tapi kalau malam, ya ini bikin penampilannya tuh nggak ngebosenin lah sampai detik ini. Nah, kalau untuk bagian interior sendiri, ini gua ngerasa ada beberapa wear and tear yang terlihat, terutama pertama ini di jok ya. Jadi kalau kalian lihat tuh ya, kayak lumayan apa ya, kayak melar kali ya, karena didudukin kan setiap hari gue pakai mobil ini. Karena kalau dibandingin sama jok yang penumpang ini masih tergolong mulus ya, tapi sisanya sih untuk bagian belakangnya tergolong masih oke ya. Yang kedua adalah di bagian ini nih, stok untuk lampu seinnya, yang mana punya gue nih kayaknya agak kendor ya, tapi sebenarnya ya nggak terlalu berpengaruh. Dan gue notice-nya setelah mungkin 7-8 bulan ya, kalau ini tuh agak kendor. Karena kalau dibandingin sama yang stok sebelahnya, ini pakem tuh, dia lebih nggak goyang ya. Jadi itu aja sih. Gue lupa sih kemarin sebenarnya gue habis servis 1 tahun. Cuma gue lupa mention ke advisornya untuk dicek yang ini. Jadi ya wear and tear sih so far itu doang yang gue notice. Sisanya untuk kayak head unit segala macem cukup normal. Cuma memang ada software update aja yang nanti gue coba bahas di poin-poin yang berikutnya deh. Paling aksesoris aja nih yang kayak gini ya, kotak kacamata yang gue beli ini dia versi Blue Drew, kainnya mungkin udah mulai melar.
jadi rada copot, tapi secara fungsi masih oke. Jadi mungkin kalau mau beli yang versi plastik aja ya. Dia ada 2 versi, satu versi yang kain begini, satu lagi versi yang plastik ABS. Nah, ngomongin servisnya sendiri, gue juga mau ngingetin kalau kalian yang beli mobil BYD yang ada free servisnya itu jangan sampai kelewatan tenggat waktunya ya. Karena kita itu yang beli kayak Seal, Dolphin, Atto itu kan dapat free service 4 tahun. Nah, itu nggak boleh lewat waktunya. Gua kemarin hampir kelewatan, jadi hampir aja kalau kelewatan itu disuruh bayar servisnya ya, nggak dapat servis gratisnya. So make sure kalian cek tanggalnya, dari tanggal delivery itu kan 1 bulan waktu itu kan servis. Nah selama 1 tahun itu harus servis lagi, nggak boleh ngelewatin tanggal delivery plus 1 bulan. Gue delivery bulan Juli. Waktu Agustus tahun kemarin gue servis. Nah 1 tahun dari si Agustus itu yang kita harus servis juga. Hampir kelewatan, gue hampir disuruh bayar kemarin. Untungnya gue waktu itu serah terimanya itu 1 minggu setelah data mobil gue ini ready waktu itu. Jadi gue masih ada waktunya lah istilahnya kayak gitu. Nah selama setahun ini gue harus bilang BYD cukup perhatian ya sama para penggunanya lewat beberapa software update dan fitur-fitur yang ditambahin selama kita pakai setahun ini. Mulai dari pertama si aplikasi BYD yang mana kita jadi bisa akses mobil ini lewat HP ya. Bisa buat ngidupin AC, kunci pintu, ngecekin jendela, dan sampai ke lokasi mobilnya ada GPS-nya juga. Nah beberapa bulan kemarin kita dapat update baru lagi di aplikasi ini yang mana kita bisa sekarang pakai HP kita, terutama iPhone, itu untuk jadi kunci dari mobilnya. Itu fiturnya namanya adalah digital key dari aplikasi BYD-nya sendiri. Nah, HP kita tinggal tempelin aja di sensor NFC-nya ya, di penerimanya di spionnya mobil ini, dan ini bisa jadi kunci buat mobilnya. Gitu, kita bisa jalan pakai HP doang, kita nggak perlu lagi bawa kunci fisik ataupun kunci kartu. Ya ini kayak semacam kunci kartu tambahannya lah, bisa dibilang kayak gitu. Dan itu semua gratis gitu ya, kita nggak usah bayar apapun gitu kan. Dan sayangnya memang ini baru bisa di HP iPhone aja, belum bisa di HP yang lain atau HP Android. Kalau nggak salah Samsung itu nanti ada nungguin Samsung Wallet, mungkin baru bisa dipakai. Nggak tahu kalau HP Android lain, mungkin kalau ada yang bisa teman-teman boleh aja di komen di bawah. Jadi itu tadi untuk urusan software eksternal. Nah software di bagian internalnya atau di bagian mobilnya sendiri ya, itu juga ada tambahan. Yang ini gue bilang kayak ada plus dan ada minusnya juga. Nah ini dia untuk head unit ya dari BYD Seal yang mana gue udah pernah share juga kontennya. Tapi memang ada beberapa update baru ya kalau kita lihat, terutama di bagian bawahnya ini. Yang mana sebelumnya itu kan kalau kita ingat ya itu ada shortcut buat kayak temperatur AC, shortcut buat ventilated seats, dan segala macamnya sekarang udah permanen di kayak bisa dibilang menu barnya lah tuh ya, atau di navigation barnya ini. Di sini kita bisa ganti temperatur, kita bisa custom juga kalau kita mau, kita tinggal tap and hold, nanti dia akan otomatis bisa kita ganti-ganti ya pilihan-pilihannya. Dan untuk aplikasi-aplikasi juga sekarang bisa ada marketnya ya, ada app store-nya, namanya adalah BYD Store yang kalian bisa akses tadi ya, kayak ada YouTube, ada browser dan lain-lain. Jadi lumayan nambah fiturnya ya, kayak ada karaoke juga nih kalau kalian pengen. Gue sendiri belum sempat nyobain semua. Tapi ya at least ini udah official dari BYD-nya, kita nggak perlu side load lagi. Cuma memang ada 2 hal yang gua nggak suka dari updatean terbaru ini. Pertama adalah soal saat kita pakai Android Auto atau Apple CarPlay ya, itu dia tuh jadinya nggak full screen lagi. Jadi dia kayak ada tetap si menu bar bawahnya ini yang permanen. Dan menu bar ini juga menurut gua yang bikin sedikit kesel adalah soal si ventilated seats, yang sebelumnya gue cukup 1 kali klik aja untuk ventilated seats-nya hidup. Sekarang gue mesti klik 2 kali ya. Klik sekali di sini, klik di heating ini, dan ya kita hidupin si ventilated seats-nya. Dan ini 2 posisi klik yang berbeda gitu kan jadinya. Yang bikin kadang kalau lagi nyetir ya agak bahaya lah gitu menurut gue. Harusnya awalnya dengan shortcut yang ada di sini tuh lebih convenient gitu. Malah sekarang kita harus ganti karena dia mungkin ngikutin update softwarenya si BYD Seal Lion ya, yang mana memang udah ada bawahnya ini, sama dia juga ada widget-widget. Tapi memang katanya BYD Seal ini karena pakai chipset yang lebih nggak sekencang yang si versi terbaru, jadi dia nggak bisa punya widget-widget yang kayak sama dengan yang ada di Seal Lion 7. Sama halnya juga dengan speedometernya, yang memang masih kurang lebih sama dan berantakan gitu ya, icon-iconnya, layoutnya juga masih sama, dan temanya pun juga masih kurang lebih sama, nggak ada pembaharuan di bagian ini. Nah, setelah 1 tahun, gimana soal driving experience-nya? To be honest, menurut gua ini masih
sama kayak hari pertama gue ambil mobil ini. Kemarin juga gue habis servis juga gue berasa kayak, ya entah kenapa ya, mungkin habis servis tuh ada efek placebo-nya ya, kayak lebih enak gitu mobilnya malah gitu berasanya. Cuma ya mungkin bias aja. Jadi balik lagi secara performance menurut gue ini masih tetap yang enak. Gue sendiri mungkin dalam kondisi yang nggak bisa ngetes 0 sampai 100-nya tadi, tapi klaimnya tadi yang 5 detik kan, 5,9 detik, itu gue dulu pernah ngetes dan dapat lebih cepat dari itu ya. Dan secara handling juga ini tergolong yang enak, walaupun memang kayak gue bilang di review awal, ya tidak selevel kayak Mazda yang memang sporty banget, karena ini memang bantingkannya itu masih tergolong empuk, enak buat sebuah mobil gitu, nyaman buat kayak kita ketemu tanjakan-tanjakan kecil yang lumayan banyak, itu masih enjoyable lah. Posisi duduk juga ini tergolong rendah ya, dibandingin waktu kemarin gue coba yang kayak si Lion 7 tuh lumayan tinggi posisi duduknya, nggak bisa agak rebahan. Gue sukanya yang kayak rebahan gini, walau ini bukan yang rebah-rebah banget kayak di Mazda tuh, gue bisa lebih bener-bener kayak gitu, posisinya enak gitu buat nyetir. Ini tuh udah tergolong, ya ini udah bikin gue cukup happy lah gitu, nggak yang sampai sporty banget, tapi masih dapat balance-nya ya, kayak buat gue mungkin yang buat bawa keluarga, yang butuh kenyamanan, dan buat gue sendiri sebagai yang suka nyetir. Secara overall performance, oke banget. Oh iya, ngomongin KM-nya, ini KM gua sekarang ya 9.989, udah hampir 10.000. Dan kemarin habis diservis sama teknisinya, dikasih pressure ban-nya segini ya, 36 di depan, 41 di belakang. Jadi ini kayaknya ideal settingannya ya. Dan ban gua juga kemarin pas kilometer 10.000 itu habis dirotasi sama bengkel ya. Jadi katanya ban belakang dipindah ke depan, ban depan dipindah ke belakang. Nah, sekalian kita ngecekin speedometer, gue pengen ngomongin soal konsumsi. Yang mana ini sebenarnya udah gue bahas berkali-kali sebenarnya soal konsumsi realistis ya dari mobil listrik BYD ini. Jadi BYD Seal yang versi premium sendiri ini memang klaimnya itu bisa sampai 650 km NEDC. Dan buat gue sendiri selama gue setahun pakai, gue nggak pernah mencapai atau mendekati 600 lah. Mentok-mentok mungkin bisa 100% itu bisa di 550. Mungkin bisa aja kalau gue paksain sampai 0% ke 600. Tapi secara realistisnya, karena kita penggunaannya di kota ya, yang ada stop and go, kadang gue juga naik tol, gue berasa memang tetap paling hemat itu kalau kita di jalan tol yang mana stabil kecepatan 60 sampai 80 ya. Karena secara penggunaan di KW-nya juga nih, kayak di speedometernya juga kelihatan kalau dia menggunakan KW-nya tuh kecil. Gitu, kayak cuma di bawah 10 kadang gitu kalau kita untuk jalan steady di sekitar speed 60 sampai 80. Nah, kalau di atas 80 lah yang memang dia butuh tenaga lebih, yang mana jadi bikinnya mungkin lebih boros ya. Dan ya di Indonesia sendiri, terutama gue di Jakarta, untungnya memang jalan tol itu yang gue biasa lewatin nggak terlalu bisa kencang-kencang banget. Rata-rata di sekitar ya tadi 60 sampai 80 km aja. Yang mana ya gue ngerasa itulah titik yang bikin mobil ini paling hemat secara penggunaan listriknya. Jadi balik lagi ya, klaim yang NEDC tadi itu nggak sebenarnya, mungkin dikurang kayak gue kemarin bilang di video BYD Atto ya, sekitar 20-25% lah untuk penggunaan realistisnya. Jadi itu soal range. Kalau soal charging sendiri, gua sekarang mostly itu memang ngecasnya di rumah ya, semenjak punya wall charger 7 kW. Jarang banget gua ngecas keluar, cuma 1-2 bulan pertama aja. Dan memang menurut gua secara running cost itu hemat banget ya, bener-bener jauh dibandingin kita ngisi bensin. Dan ini pun bikin gua pengen mobil satu lagi itu jadi mobil ya at least plug-in hybrid lah. Memang belum saatnya mungkin kalau full elektrik, tapi dengan ada charger di rumah buat kita pakai plug-in hybrid itu bakalan bener-bener convenient juga. Dan ini pun BYD Seal ngecasnya sebenarnya semalaman itu udah oke banget. Gue dari biasa 20-an% ngecas semalaman, terutama di jam diskon ya, jam 10 sampai jam 5 pagi itu bisa sampai 80%. Kurang lebih kayak gitu. Gue timerin di head unitnya biar kita bisa ngecas jam-jam diskon dan dapat diskon lagi di bulan depannya. Oke, sekarang kita bahas soal running cost dari BYD Seal Premium yang gue pakai ini kurang lebih selama 1 tahun. Biaya chargingnya berapa, pajaknya berapa, servis dan ongkos segala macamnya berapa. Nah, kalau ngomongin charging sendiri, kita hitung-hitung kasar aja ya. Ini gue approximate aja, kira-kira aja dengan hitungan mobil 10.000 km ya. Terus gue bagi
per 1 kWh itu gue hitung-hitung kasar ya. Biasa kan mobil ini tuh punya baterai 82, jarak yang gue biasa pakai itu sekitar 500 km. Jadi kalau dibagi itu per kWh mungkin sekitar 6 km lebih sedikit lah. Jadi gue bagi ke 6 km aja ya. Jadi 10.000 km dibagi 6 km per kWh, ketemu angkanya di 1666 kWh yang gue pakai selama 10.000 km. Nah itu dikaliin aja sama harga per kWh. Yang mana per kWh itu kalau di rumah ini sekitar 1.699 perak. Jadi hitung-hitungannya kita dapat di angka 2,83 juta rupiah. Tapi itu pun nggak termasuk diskon. Gue tuh ngerasa gue jarang banget sebenarnya ngisi token. Selama setahun mungkin gue sekali ngisi itu kan sekitar 500.000. Jadi kalau ditaruh-taruh mungkin gue isi setahun itu 5-6 kali. Jadi sekitar 2 bulan sekali lah gue ngisi token buat ngecas mobil ini, karena kan meterannya terpisah. So itu untuk biaya chargingnya. Memang ini hitungan kasar aja ya. Gue kan nggak hitung yang gue cas di luar, karena gue cas di luar jarang banget, mungkin sekitar 10% atau 15% selama gue pakai mobil ini. Kedua, soal servis. Dan seperti yang kita bilang tadi ya, servis mobil ini gratis selama kurang lebih 4 bulan selama kalian nggak lewat masa servisnya gitu. Jadi jangan sampai kelewatan aja di tanggalnya. Gua sendiri untuk maintenance itu paling yang gua lakuin cuma si coating mobilnya aja. Yang menurut gua ya itu yang mungkin mesti di-spend biar kualitas mobil terjaga secara catnya, secara kebersihannya, dan efek daun talasnya ya. Kalau kalian jalan di musim hujan nih lagi mendung, ya itu juga bakal kepake. Oke, poin berikutnya soal pajak sendiri. Dan teman-teman mungkin kalau kalian follow ke Instagram kita @westindocars, boleh follow. Kalau belum, di situ gua share pajak dari BYD Seal Premium ini, yang mana harganya itu Rp143.000 untuk pajak tahunannya ya. Jadi bener-bener wah banget, mungkin karena tadi subsidi juga dari pemerintah. Dan memang yang ada cuma ongkos kirim aja sekitar 30.000, jadi sekitar Rp173.000. Gua apply-nya dari aplikasi Signal ya, jadi itu simpel banget, cepet banget, sampai rumah dalam kurang lebih 2-3 hari. Kalau dihitung-hitung total berarti untuk ongkos operasional dari mobil ini ya, yang nggak menghitung coating, nggak menghitung aksesoris, nggak menghitung modif-modifan, itu sekitar 3 juta rupiah aja gitu untuk 1 tahun, yang mana berarti 1 bulan kita ngeluarin ongkos Rp250.000 per bulannya untuk mobil ini bisa jalan, mobil ini pajaknya aktif ya, legal ya, jadinya ya nggak bodong, itu di Rp250.000. Wow, jadi memang lumayan banget ya untuk penghematan yang gua rasain dibandingin sama mobil bensin. Cuma memang ya ada beberapa poin yang mungkin kalian semua juga diskusi ini di forum yang gue juga suka baca-baca. Pertama adalah soal garansi baterai. Yes, yang mana di mobil BYD ini tuh nggak ada. Jadi memang cuma garansi 8 tahun aja. Dan gue lihat memang banyak pabrikan-pabrikan lain itu yang ngasih garansi seumur hidup untuk baterainya. Yang jujur menurut gue itu agak gimmick. Karena memang dari beberapa yang gue cek kayak garansi baterai itu ada terms and conditions-nya. Kayak saudara gue yang pakai Cherry itu ada jaraknya ya. Baterai itu 30.000 km untuk ngejagain si garansinya biar nggak angus. Jadi menurut gua, kalau gua research pun juga banyak mobil-mobil listrik di luar sana yang umurnya udah bahkan mau 10 tahun. Kalau nggak salah ada yang Tesla, itu Tesla Model S udah 10 tahun. Dia udah kurang lebih 500.000 km. Baterai health-nya masih sekitar 80-an%. Nah jujur gua belum ngecek baterai health dari BYD Seal gua ini, karena gua nggak punya alatnya, dan kemarin waktu servis gua juga lupa guys. Jadi next time nanti gua akan coba masukin, atau kalau gua ada informasi soal itu gua juga akan coba taruh di bawah. Atau kalau kalian ada sugesti pakai alat apa nih biar bisa ngecek, kalau nggak salah ada OBD checker, itu juga kita bisa pakai buat ngecek baterai health-nya. Nanti gua coba cari deh. Kalian juga boleh sugesti ke gua di bawah. Dikasih linknya juga sekarang biar kita gampang. Oke, jadi kalau ngomongin garansi ya itu tadi opini gue ya itu nggak terlalu masalah buat gue. BYD dengan baterai LFP-nya udah cukup punya reputasi yang jelas, karena BYD sendiri yang bikin baterainya. Jadi hopefully ya secara penggunaan long term-nya bakalan aman, dan intinya sih kita lihat aja, memang masih butuh waktu pembuktian ke depan, tapi so far dari experience gue no problem, nggak ada masalah yang gimana-gimana banget. Oke, terakhir yang gue mention di awal, apakah gue bakal beli mobil BYD lagi? Kalau gue lihat secara experience selama setahun, menurut gue masih bakal beli lagi sih. Walau dengan catatan, ya, gue bakalan nunggu harganya diskon. Karena kalau kita lihat kan di pasaran sekarang, katanya kayak BYD Seal ini
Yang versi Nick tahun lalu diskonnya gila-gilaan ya, kalau nggak salah bisa sampai 100-an juta gitu kan. Jadi dari yang gue beli waktu awal 629, kalian bisa dapat mungkin di sekitar 525 juta. Ya sedikit nyesel ada, tapi menurut gue ya buat yang nyobain pertama ya, first wave itu, gue puas banget sama yang ditawarin. Cuma memang tadi secara harga kalau udah bisa dapat diskon ya why not gitu kan. Dan kalau diskon menurut gue ya bakalan lebih worth it lagi sih buat kalian cobain mobil listrik terutama kayak BYD Seal ini. Gue rasa sih ini terjadi karena memang kebijakan pemerintah Cina yang mana produksi mobil EV itu dapat subsidi gitu kan. Jadi mereka produksi sebanyak-banyaknya pokoknya buat diekspor juga ke seluruh dunia, dan alhasil ya banyak stok yang numpuk yang mana bikin mereka ya jadi punya ruang untuk ngasih diskonnya gila-gilaan kali gitu ya. Dan itu yang istilahnya mereka membunuh diri mereka sendiri gitu secara bisnis modelnya. Gua nggak tahu ini bakalan sampai kapan, moga-moga sih gue berharap ya harga mobil listrik bisa stabil, karena menurut gua ya ini masa depan gitu kan. Mobil listrik tuh masa depan. Tadi kalau kalian bisa cek dari produk cost untuk operationnya, dari experience-nya, menurut gua ini oke banget. Dan ya nggak ribet gitu loh. Secara gua mungkin yang masih nggak mau ribet, ini bener-bener ya memenuhi kebutuhan gua. Kurang lebih kayak gitu. Sip, itu aja. Thank you semua buat teman-teman yang udah nonton. Kalau kalian ada yang pengen ditanyain, pengen didiskusiin, langsung aja di komen di bawah. Dan boleh banget bantu Besindo Cars dengan kasih tombol jempol ke atas. Jangan lupa subscribe juga ke Besindo Cars YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao!